Selamat datang di Rush Arena, tempat di mana kita mengupas tuntas berbagai olahraga yang mendunia. Dan di episode kali ini, kita akan membahas salah satu olahraga yang sangat digemari di Asia, bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis bisa menjadi olahraga favorit di benua ini? Apa yang membuatnya begitu istimewa dan tak pernah lekang oleh waktu? Yuk, kita telusuri bersama. Bulu tangkis atau badminton telah menjadi salah satu olahraga paling ikonik di dunia, khususnya di kawasan Asia. Olahraga ini bukan hanya populer sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam budaya, prestasi, dan gaya hidup banyak negara di Asia. Dari tingkat rekreasi hingga kompetisi internasional, bulu tangkis telah mendominasi kehidupan banyak orang di Asia. Tetapi apa sebenarnya yang menjadikan bulu tangkis begitu istimewa dan sangat dicintai di Asia? Mari kita telusuri lebih dalam akar budaya yang kuat. Salah satu alasan terbesar mengapa bulu tangkis menjadi olahraga favorit di Asia adalah akar budaya yang sangat dalam. Di banyak negara Asia, bulu tangkis bukan hanya sekadar olahraga, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas nasional. Di Indonesia, misalnya, bulu tangkis merupakan olahraga yang sangat dihormati dan telah menjadi bagian penting dari sejarah olahraga negara tersebut. Tidak hanya itu, Indonesia telah melahirkan banyak juara dunia legendaris, seperti Rudi Hartono, Taufik Hidayat, dan Susi Susanti, yang prestasinya tidak hanya membanggakan bangsa, tetapi juga menginspirasi generasi-generasi baru untuk terus menekuni olahraga ini. Di Cina, bulu tangkis telah menjadi simbol keberhasilan dan prestasi olahraga. Negara ini telah menghasilkan banyak pemain dunia yang mendominasi arena internasional, seperti Lin Dan, yang sering disebut sebagai Super Dan. Keberhasilan pemain-pemain China di tingkat dunia semakin memperkokoh posisi bulu tangkis sebagai olahraga terpopuler di Asia. Dengan prestasi yang diraih oleh China, bulu tangkis di negara tersebut tidak hanya dianggap sebagai olahraga, tetapi juga sebagai suatu kebanggaan nasional. Begitu juga dengan negara-negara seperti Malaysia dan India, yang memiliki sejarah panjang dalam dunia bulu tangkis. Malaysia memiliki pemain-pemain berprestasi seperti Lee Chong Wei, yang terkenal dengan perjuangannya yang gigih di arena internasional. Di India, meskipun bulu tangkis belum sepopuler kriket atau hoki, pemain-pemain seperti Sindhu dan Saina Nehwal telah berhasil membawa olahraga ini menjadi lebih dikenal di dunia, khususnya di India dan Asia Selatan. Aksesibilitas yang tinggi. Bulu tangkis memiliki keunggulan utama dalam hal aksesibilitas. Salah satu alasan mengapa olahraga ini begitu disukai adalah karena biaya yang relatif rendah untuk memulai bermain. Berbeda dengan olahraga lain yang mungkin memerlukan peralatan atau fasilitas mahal. Untuk bermain bulu tangkis, Anda hanya membutuhkan raket kok, dan lapangan yang cukup besar. Banyak komunitas di Asia, baik di kota besar maupun di pedesaan, memiliki fasilitas lapangan bulu tangkis yang dapat diakses oleh siapa saja. Bahkan, di banyak tempat umum, kita dapat melihat orang-orang bermain bulu tangkis di halaman rumah, taman, atau lapangan terbuka. Karena kesederhanaannya, bulu tangkis dapat dimainkan oleh siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan di mana saja. Hal ini menjadikannya olahraga yang dapat dijangkau oleh hampir semua lapisan masyarakat, terutama di negara-negara Asia yang memiliki populasi besar dan beragam. Kemudahan akses ini berperan besar dalam menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga yang digemari banyak orang, baik untuk tujuan rekreasi maupun kompetisi. Prestasi internasional yang meningkat. Bulu tangkis Asia, terutama negara-negara seperti China, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, telah mendominasi hampir setiap ajang bergengsi dunia. Kejuaraan dunia bulu tangkis dan Olimpiade adalah dua ajang paling prestisius di dunia bulu tangkis. Dan Asia telah menguasai hampir seluruh gelar juara dunia dalam dekade terakhir. Prestasi ini semakin memperkokoh posisi bulu tangkis sebagai olahraga utama di Asia. China, misalnya, tidak hanya memiliki pemain-pemain legendaris seperti Lin dan Zhang Ning, tetapi juga menjadi negara yang terus menghasilkan juara dunia baru di setiap ajang besar. Lin Dan, yang merupakan salah satu pemain paling dominan dalam sejarah bulu tangkis, memiliki 2 medali emas Olimpiade
dan 5 gelar kejuaraan dunia. Di Indonesia, Taufik Hidayat, yang meraih medali emas Olimpiade 2004, menjadi ikon olahraga bulu tangkis dunia. Begitu pula dengan Susi Susanti, yang membawa Indonesia meraih medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade pada tahun ke-1992. Meningkatnya jumlah juara dari Asia tidak hanya memperkuat posisinya di panggung internasional, tetapi juga mendorong lebih banyak anak muda di Asia untuk terinspirasi dan mengikuti jejak para pemain top dunia. Keberhasilan-keberhasilan ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat, membuat bulu tangkis semakin dikenal dan dihargai di seluruh dunia. Daya tarik kompetisi yang tinggi, bulu tangkis dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan strategi yang mendalam. Pertandingan bulu tangkis memiliki ketegangan yang tinggi, dengan pemain-pemain beradu teknik dan kecepatan untuk mengalahkan lawan. Setiap pertandingan, terutama di level internasional, selalu menawarkan pertempuran fisik dan mental yang sangat menegangkan. Kecepatan shuttlecock yang bisa mencapai lebih dari 300 km per jam, teknik smash yang tajam, dan pengembalian bola yang spektakuler, menjadikan setiap pertandingan sangat menarik untuk disaksikan. Kompetisi di tingkat Asia sangat ketat, dengan negara-negara seperti Indonesia, China, Malaysia, dan Korea Selatan terus bersaing memperebutkan gelar juara di ajang-ajang besar. Tidak jarang pertandingan antara dua pemain top dunia memunculkan drama yang mendebarkan, seperti final turnamen yang berlangsung sampai duse, atau pertandingan yang dipenuhi dengan rally panjang dan teknik luar biasa. Semua ini menjadikan bulu tangkis sangat populer di kalangan penggemar yang menyukai olahraga yang penuh aksi dan intensitas. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Rush Arena. Semoga kamu semakin paham dan terinspirasi tentang mengapa bulu tangkis menjadi olahraga yang sangat digemari di Asia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan terus aktif berolahraga.